Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! AM tidak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All Star. Kontroversi menggema. Akhirnya udah diumumin kalau Asnawi, Mangkualam, dan Muhammad Ferrari yang akan mewakili timnas Indonesia di ASEAN All Star. Jadi Bang J itu udah resmi menolak ya untuk ikut di ASEAN All Star, dan dia lebih fokus untuk timnas Indonesia, untuk membela negara Indonesia kita. Jadwalnya itu bisa dibilang kan ini mepet banget ya, Garuda Calling sama ASEAN All Star. ASEAN All Star itu lawan Manchester United itu pada tanggal 28 Mei. Nah, sedangkan timnas Indonesia itu akan bertanding tanggal 5 Juni. Sebelum 5 Juni ada pertandingan persahabatan juga kemungkinan. Mepet banget guys, mepet banget, riskan. Bisa cedera Bang J, dan ini udah keputusan yang sangat-sangat oke banget gitu loh. Daripada hal-hal yang nggak penting, ya bukan nggak penting ya, lebih penting yang mana gitu. Kita harus memprioritaskan sesuatu yang lebih prioritas. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit itu tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Masa bodoh ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui, ya udahlah. Iri bilang bos, negara tetangga nih selalu cari perkara ya guys ya. Jadi begini teman-teman, ada informasi terbaru kalau kabarnya kita akan TC tanggal 26 Mei mendatang. Nah, pertandingan Indonesia, bukan Indonesia sih, ASEAN All Star lawan Manchester United itu tanggal 28 Mei. Nah, kita akan lawan Cina dengan Jepang itu di awal-awal bulan Juni. Nah, ini mepet sekali persiapan Indonesia. Di saat Indonesia harus training center, pemusatan latihan, kalau tidak salah nanti di Bali tanggal 26, karena kita harus pemusatan latihan itu lebih awal. Jadi kemungkinan besar Asnawi dan Ferrari pun tidak akan ikut di sana, karena Pak Erik bilang dia sudah lapor ke badan tim nasional, kemudian belum dikonfirmasi sama Coach Patrick. Jadi kemungkinan besar tidak ada pemain Indonesia di ASEAN All Star. Malaysia akhirnya angkat suara dan minta maaf atas sikap yang dianggap merendahkan timnas Indonesia. Tapi belum selesai di situ. Madam Pang dari Thailand langsung menekan Erick Thohir untuk ambil sikap tegas. Ancaman Indonesia keluar dari AFF makin jadi kenyataan. Bisa-bisa ASEAN pecah cuma gara-gara konflik ini. Gimana menurut kalian? Kalau saya sih ya tidak penting. Sekali lagi kita ini harus memikirkan mana sih yang lebih prioritas. Apakah kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, atau pertandingan nanti lawan Manchester United ASEAN All Star. Karena negara-negara ASEAN pun lagi mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia. Contohnya Malaysia, mereka ini tuan rumah ASEAN All Star, ya kan? Di lain sisi mereka juga ada pertandingan penting nanti lawan Vietnam. Mereka tuh harus bermain di kualifikasi Piala Asia lawan Vietnam. Nah, mereka saja FAM ini tidak mau melepas dua pemain bintangnya mereka. Itu Sergio Aguero satu, saya lupa satu namanya siapa itu mereka tidak mau lepas dua pemain bintangnya mereka. Sedangkan di lain sisi mereka menuntut Indonesia untuk mengirimkan pemain terbaik. Itu kan lucu juga, kocak kan, konyol. Masa mereka menahan bintangnya mereka, sedangkan mereka memaksa Indonesia, meminta Indonesia untuk menurunkan pemain-pemain bintangnya kita, seperti Jaitses, Kevin Dix, Messi Hilgers, ya kan, Ole Romeni. Kan lucu. Nah, Indonesia seperti yang saya bilang tadi, ini lagi ada persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia. Mereka itu mainnya tanggal 28. Nah, info terbarunya Indonesia akan training center itu tanggal 26. Masa sih training center tanggal 26 langsung berangkat untuk bermain? Kan tidak mungkin. Latihannya kapan, mainnya kapan? Itu kan kocak. Jadi ya mending tidak usah lah, bubar saja dan batalkan saja ini ASEAN All Star lawan Manchester United, atau ya Malaysia saja yang lawan Manchester United. Toh keuntungannya untuk Manchester United, bukan negara-negara ASEAN yang lain, kan begitu. Kita semua bicara soal Piala Dunia kualifikasi. Dan kalau kita tidak kualifikasi Piala Dunia, semua bilang oh Indonesia jelek, oh buruk, pemain jelek, pelatih buruk. Tapi PSSI buruk. Kita dari mana? Kita mulai di mana?
You know, masalah sekarang kita semua bicara soal Piala Dunia kualifikasi. Dan kalau kita tidak kualifikasi Piala Dunia, semua bilang, oh Indonesia jelek, oh buruk, pemain jelek, pelatih buruk. Tapi PSSI buruk. kita dari mana? Kita mulai di mana? Tapi sekarang semua eufori, oh kita harus ke Piala Dunia. Ya oke, itu baik, itu bagus ya kita ke Piala Dunia. Boleh mimpi. Mimpi saya juga main di Piala Dunia, semoga. Tapi kalau kita lihat fakta, itu baru pertama kali kita di momen kayak gini, gini. Betul. Kalau kita lolos, top, luar biasa. Kalau tidak lolos, oke, next time. Buat saya, oke, sukses adalah sukses. Betul. Dan sukses kita mungkin sebagai manusia kita bilang, oh kalau kamu juara atau kamu Piala Dunia kualifikasi, kamu sukses. Yeah. Tapi buat saya, sukses adalah journey. It's a journey. Yeah. The journey is success. The courage to keep on going. Sintayong is still part of this journey. For sure. Kalau ke Piala Dunia, top, luar biasa. Betul. Legacy dari Sintayong, dari Pak Erik ada, dari Peter Clever juga ada. Kalau kita tidak ke Piala Dunia, saat ini, kalau tidak masuk saat ini, masih banyak sukses. banyak. Kita sekarang posisi 120, 123 apapun. Sepak bola timnas menjadi lebih baik. Semua. Ya, betul. Kalau kita lihat memang seperti yang kita tahu bersama lah. Kalau kita lihat perjalanan timnas Indonesia, mungkin kita berada di puncak keemasan timnas Indonesia untuk sekarang ya. Kalau kita lihat dari perjalanan sejarah historinya, memang untuk sekarang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalaupun nanti kita gagal ke Piala Dunia, saya pikir mungkin kita akan mencoba di tahun berikutnya. Itu bukan satu kegagalan, tetapi ini kita baru awal-awal loh masuk ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan mungkin kita punya langkah sebentar lagi akan ada di Piala Dunia. Tapi kita juga harus realistis bahwa tim ini baru dibentuk. Tim ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dan kalau mereka nantinya tidak lolos, kita harus tetap support mereka. Kalau lolos, seperti yang Mark Klok bilang, kita harus tetap support. Itu top, betul. Tapi kalau misalkan nanti tidak lolos, kita harus tetap dukung mereka. Semua sudah bekerja keras, dari pelatih sebelumnya Sintayong, PSSI sebelumnya Pak Iwan Bule, sampai sekarang Pak Erick Thohir. Semua yang terlibat di dalam, saya pikir mereka sudah bekerja keras. Dan kalau timnas kita sampai ada di titik ini, itu berkat kerja keras semua orang yang terlibat di tim nasional. Jadi kalau mereka tidak lolos, kita harus tetap dukung mereka, guys. Harusnya seperti itu. Ingin cari lawan yang cocok di AFF, media Vietnam. Ingin Indonesia turunkan pemain keturunan. Itu dia permintaan dari media Vietnam, Soha Do Vien. Asal kalian tahu, pada Piala AFF tahun lalu, Indonesia tak menurunkan skuad utama melawan Vietnam, di mana itu tak membuat Vietnam puas. Maka dari itu, untuk Piala AFF 2026, mereka ingin agar Indonesia menurunkan skuad utama berisi pemain keturunan, sehingga Vietnam bisa mendapatkan lawan yang sepadan di turnamen negara ASEAN itu. Jika oleh Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh. Kita ini tidak penting lagi Piala AFF. Kenapa saya bilang tidak penting lagi? Karena pemain-pemain kita rata-rata ini bermain di Eropa, ya kan? Beberapa saja yang bermain di luar, untuk yang di Indonesia maksudnya, yang pemain-pemain keturunan. Tapi AFF ini kan tidak masuk dalam kalender FIFA, tidak masuk sama sekali dalam kalender FIFA. Kalaupun ada hitungan poin, itu hitungannya persentasenya itu kecil sekali. Jadi pemain-pemain ini kalau mereka bermain di AFF dan tidak ada dalam kalender FIFA, tidak mungkin juga dilepas sama klub mereka. Jadi tidak mungkin pemain-pemain bintang kita akan bermain di AFF. Dan AFF ini itu ajang untuk pemain-pemain lokal kita untuk menunjukkan bakatnya mereka, supaya mereka bisa diorbitkan lagi ke level-level yang lebih tinggi. Harusnya seperti itu. Vietnam kau jangan terlalu sombong. 3 kali bertemu dengan Indonesia, lawan Indonesia kalah terus. Baru sekali menang di AFF sudah sombong, mau minta Indonesia untuk turunkan skuad terbaik. Kita turunkan skuad terbaik saja kalian tidak pernah menang. Iya kan, tidak pernah menang orang itu. Baru sekali menang lawan U22-nya kita. Lagi dan lagi Malaysia mulai memperlihatkan sikap iri kepada Indonesia. Negeri jiran kesal karena ditolak JIZS untuk bermain di ASEAN All Stars. Padahal FAM berharap agar Indonesia mau menyumbangkan pemain keturunannya untuk melawan Manchester United.
Namun PSSI menolak dengan keras rencana yang diajukan oleh FAM. PSSI menganggap hal tersebut hanya akan merugikan timnas Indonesia. Betul sekali. Pasalnya, waktu bermain di ASEAN All-Star sangat dekat dengan pertandingan timnas Indonesia yang akan bertanding pada 5 Juni. Alhasil FAM dikabarkan mulai nggak menganggap para pemain Indonesia di skuad ASEAN All-Star. Padahal FAM juga sempat menarik beberapa pemain Malaysia dari skuad tersebut. Nampaknya ada yang jilat ludah sendiri nih. Lagi dan lagi. Makanya tuh mereka mau tarik mereka punya pemain untuk persiapan Piala Asia. Nah mereka paksa nih untuk turunkan pemain bintangnya kita. Ini yang kurang ajar sebenarnya Malaysia ini. Timnas Vietnam punya senjata rahasia mengalahkan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Samson si mesin 200 gol Liga. Pemain tersebut adalah Hoang Vu Samson, striker klub Quang Nam yang memiliki riwayat mencetak 200 gol di Liga Vietnam, bernama asli Samson Kayode Olaleye. Pesepak bola Nigeria ini resmi mendapatkan kewarganegaraan Vietnam lewat naturalisasi pada 2013 lalu. Hoang Vu Samson sebenarnya sudah lama mengutarakan keinginan bermain untuk timnas Vietnam, dan baru-baru ini kembali diutarakan. Ia mengaku siap melepas segalanya demi bisa bermain untuk timnas Vietnam. Begitulah klaim yang muncul dari laman resmi klub Quang Nam dikutip dari Super Bowl. Bodoh amat, orang dua mau baku hantam, mau siapapun menang dan kalah tidak penting untuk Indonesia. Kecuali mereka ketemu Indonesia, kita habiskan mereka berdua tuh. Pelatih ASEAN All-Star kecewa berat sama PSSI, cuman ngasih 2 pemain doang buat lawan Manchester United. Tapi tunggu dulu, jawaban PSSI ini bikin kita tercengang. Kim Sang-sik, pelatih ASEAN All-Star, mengeluh karena Indonesia cuma kirim 2 pemain buat lawan Manchester United. Padahal sebelumnya banyak yang bilang Indonesia belum apa-apa, belum pernah juara AFF. Nah, jawaban PSSI, kenapa nggak ambil aja pemain dari Vietnam? Kan katanya juara AFF. Kalau kami mah, juara AFF aja belum. Dan belum selesai, 2 pemain Malaysia juga mundur dari skuad ASEAN All-Star. Kim Sang-sik makin pusing, siapa yang tersisa buat lawan tim raksasa Eropa itu? Kalau menurut kamu, wajar nggak Indonesia cuma kirim 2 pemain? Ya wajar lah kita kirim hanya 2 pemain, karena kan kita lagi ada persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah mereka ini hanya Piala Asia tapi sosokan. Kalau begitu ya bubarkan saja ASEAN All-Star lawan Manchester United. Silakan Vietnam All-Star yang bermain atau Malaysia All-Star saja yang bermain. Ya jangan libatkan Indonesia. Indonesia lagi ada pertandingan penting nantinya. Kan begitu saja. Kenapa repot-repot ya kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia yang lagi-lagi mendunia. Dan kayaknya FAM ini tidak mau mengakui pemain Indonesia di ASEAN All-Star karena kita tidak mau kirim kita punya pemain-pemain bintang di sana. Sebenarnya ya mereka punya keuntungan dan Indonesia tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pertandingan ASEAN All-Star lawan Manchester United. Nah mereka itu paksa Indonesia kirim pemain-pemain bintang. Nah sedangkan mereka tarik mereka punya pemain bintang. Itu bagaimana menurut kalian? Itu kan kocak. Jadi ya sudahlah, mending bubar saja ASEAN All-Star dan kita fokus kembali ke pertandingan-pertandingan terpentingnya negara masing-masing. Indonesia dengan kualifikasi Piala Dunianya, Malaysia dan Vietnam dengan kualifikasi Piala Asianya mereka. Jadi ya jangan ganggu dulu lah pemain-pemain kita yang mau persiapan untuk pertandingan-pertandingan penting ini. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe.